ini dan sudah berlangsung ya beberapa waktu. Badan Otorita Labuan Bajo sudah melakukan persiapan. Bagaimana update-nya hingga hari ini pendengar ya, di Senin 27 September 2021. Kami pagi ini sudah terhubung dengan Direktur Utama BPOP Labuan Bajo, Sana Fatina. Pro 1, Kanal Inspirasi. Mbak Sana, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Apa kabar? Baik ya? Baik, baik. Masih disibukkan dengan serangkaian kegiatan dan menjadi tuan rumah KTT G20 tentunya menyedot perhatian nih. Apa saja yang kemudian sudah dipersiapkan oleh BPOP Labuan Bajo, Mas Ana? Oke, buat para pendengar, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pariwisata Dunia. Kemudian hari ini tanggal 20 September ya. Betul. Jadi ya, kalau untuk persiapan G20 tentunya kan kita mesti menyiapkan sebagai tuan rumah. Jadi kita lakukan pertama-tama adalah dari kesiapan vaksinasi dulu tentunya. Vaksinasi, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui juga, bahwa kita akan mengejar vaksinasi 100% untuk Kabupaten Manggarai Barat. Prosesnya sekarang sudah sampai 56%, sekitar 56% ya, dan kita sedang terus melakukan sehingga bisa peningkatan selesai di bulan November. Kemudian yang kedua adalah kesiapan CHSE. Jadi sudah ada 6 hotel dan hostel yang tersertifikasi, dan kemarin sudah turun juga tim asesor, sudah melakukan pendataan lagi untuk sisa 46-nya. Mudah-mudahan keluar hasil dalam waktu dekat, sehingga kita juga memiliki kepastian bahwa industri pariwisata memiliki kesiapan protokol kesehatan untuk menghadapi G20 juga. Lalu yang ketiga adalah peningkatan fasilitas rumah sakit umum daerah dari tipe D menjadi tipe A. Ini cukup jauh sih lompatannya, tapi dari teman-teman Kemenkes komit untuk mendampingi teman-teman Kabupaten Manggarai Barat untuk peningkatan tersebut. Lalu berikutnya kita juga lagi siapkan modul-modul dan paket-paket wisata meeting atau MICE-nya untuk mendampingi kegiatan ini dan konteksnya dalam travel bubble, karena memang kita harus uji coba dulu nih sebenarnya Mbak Desi di akhir bulan ini, bagaimana kita mensimulasikan kunjungan teman-teman calon peserta meeting ini gitu ya, dalam travel bubble yang aman, sehingga aman untuk masyarakat dan aman juga untuk mereka ketika hadir. Pada prinsipnya untuk kesiapan G20 memang kita dituntut untuk bagaimana bisa tidak hanya menyiapkan destinasinya sudah cantik dan rapih gitu ya, tapi juga bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin seperti itu. Ya, Mbak Sana, selain main event ada side event juga yang nanti perlu dipersiapkan ya dari penyelenggaraan G20 ini. Amenitas, atraksi, aksesibilitas seperti apa sejauh ini persiapannya? Apakah kemudian menggandeng ada working group juga yang nanti akan dilibatkan dalam persiapan ini, Mbak Sana? Ya, jadi kalau di tahap sekarang ini kan sebenarnya PIC-nya ada di Kemenko Perekonomian ya. Jadi kita sebagai venue atau tuan rumah gitu, kita katakan seperti itu, yang kita lakukan adalah menyiapkan dengan sesuai kebutuhan dan standar mereka. Memang direncanakan akan ada 7 working group yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, dan ini juga terintegrasi antara offline dengan hybrid. Kalau kesiapan 3A-nya sendiri, seperti yang sudah diketahui, seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk KSPN akan selesai di bulan November ini. Kemudian juga itu termasuk penataan 5 zona itu ya, terus kemudian untuk bandara juga segala macam sudah disiapkan kesiapannya untuk menerima penerbangan juga. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana nanti pada saat sepanjang kegiatan itu ada kegiatan yang lainnya yang dilakukan oleh teman-teman stakeholder Labuan Bajo, termasuk meeting yang lainnya sesuai dengan tema Labuan Bajo. Nah, kalau kita kan memang mendorongnya tema yang sustainable tourism, kemudian green energy, terus kemudian sustainable finance, dan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi juga awal untuk rebranding Labuan Bajo sebagai destinasi MICE yang tematik seperti itu. Walaupun bukan menjadi PIC bukan oleh Kemenpar, tapi sebagai tuan rumah tadi yang Mbak Sana singgung, ini tentunya tidak kalah repotnya dengan PIC-nya ya, Mbak Sana ya? Iya, karena kan kita kan diminta untuk mengelaborasikan kan. Jadi nanti kita akan menawarkan gitu ya, Labuan Bajo siap dengan kapasitas sekian, kemudian jumlahnya berapa. Laporannya ditunggu dari tuan rumah ya berarti?
Betul. Mbak Sana, ketersediaan pasokan air bersih lalu juga keamanan di saat pandemi virus corona ini seperti apa, keterlibatan BOP untuk juga ikut mengawal dan mempersiapkan ini, Mbak Sana? Betul, kan kita sudah siapkan dari tahun-tahun lalu ya sebenarnya, seperti kayak air bersih, memastikan pembangunan WMC berjalan dengan lancar dan segera bisa terkoneksi. Kan saat ini memang masih terus lakukan pembangunan, kemudian sama juga kita tahun ini selesai. Kemudian kalau untuk keamanan kita punya simulasi security lagi, tapi mungkin nanti akan TSG-nya ini lebih ke pengamanan venue bersama teman-teman stakeholder. Kemarin juga kita sudah coba lakukan bagaimana teman-teman TNI, Polri, Basarnas, kemudian Dinkes gitu ya, ketika terjadi aktivitas darurat itu harus seperti apa evakuasinya, kekurangannya apa aja, itu kita lakukan koordinasi terus seperti itu. Ya, dan ini untuk mencapai ini juga harus mengejar target vaksinasi di Labuan Bajo ya, Mbak Sana ya? Syaratnya itu, karena memang kita nggak bisa menawarkan lokasi kalau misalkan belum tervaksinasi, dan emang Barat Barat beruntung sekali karena kita jadi bisa diprioritaskan untuk itu ya, untuk 100% tervaksinasi. Dan memang ini menjadi komitmen kita juga, karena kita lihatnya begini Mbak, tidak hanya untuk G20 tapi untuk event-event internasional lain yang akan datang, kita perlu untuk membuat rasa itu ada secara dunia internasional gitu, dan vaksinasi adalah satu tahapan untuk menyelesaikan itu. Oke, baik. Ya, semoga semua berjalan lancar persiapannya. Amin. Tentunya keterlibatan semua elemen ini dibutuhkan ya, Mbak Sana ya, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, Mbak Sana. Amin, mudah-mudahan Labuan Bajo lancar, dan ini juga momentum kita ya untuk kembali pasca pandemi dengan konsep pariwisata yang lebih berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan. Jadi semuanya sama-sama mendukung ini. Baik, Mbak Sana, sekali lagi selamat memperingati World Tourism Day hari ini ya. Titip salam untuk semua teman-teman BPOP di Labuan Bajo, Mbak Sana. Baik, terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Mbak Sana baru saja ya, Sana Fatina bersama kami, Direktur Utama BPOP